Didampingi Wakasek Kurikulum, Yohana Henry Beru dan Wakasek Kesiswaan, Mursalin Ngala. Kepsek SMK Negeri 5 Kupang, Dr. Anda, Safira Abineno kepada channel News Daring, di ruang kerjanya hari Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021, mengatakan bahwa satu-satunya sekolah kejuruan di Nusa Tenggara Timur yang terpilih menjadi sekolah unggulan energi terbarukan. Sekolah SMK Negeri 5 ini memang berbeda dengan sekolah-sekolah kejuruan lainnya di Kota Kupang, karena memiliki kejuruan dalam bidang rekayasa dan manufaktur. Terpilihnya SMK Negeri 5 Kupang ini merupakan berkat kerjasama yang solid antara pimpinan dan seluruh elemen di sekolah tersebut. Wakasek Kurikulum, Yohana Henry Beru, mengatakan, pelaksanaan tatap muka terbatas yang dilaksanakan di SMK Negeri 5 Kupang saat ini dilakukan secara shift-shiftan antara kelas 10 dan 11. Mursalin Ngala, Wakasek Kesiswaan, mengatakan, hingga saat ini, SMK Negeri 5 Kupang masih mengalami kekurangan ruang belajar sebanyak 15 ruang karena jumlah siswa saat ini sebanyak 1.500-an, sehingga saat ini pihaknya menggunakan ruangan laboratorium untuk PTMT. Ayo, ikuti perbincangan channel News Daring bersama 3 orang hebat di SMK Negeri 5 Kupang di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel kesayangan Anda dengan tekan subscribe, like, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar Anda dapat melihat video-video terbaru dari kami. Rombongan belajar untuk SMK Negeri 5 Kupang itu kelas 10 atau kelas 15 rombel, kelas 11 15 rombel, kelas 12 15 rombel, dan kelas 13 untuk program 4 tahun itu ada 2 rombel. Dan saat ini yang melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan itu kelas 12 dan kelas 13. Sehingga yang melaksanakan proses pembelajaran tatap muka itu kelas 10 dan kelas 11. Sehingga kami berinisiatif ya untuk membagi shift-shiftan menjadi 4 shift. 4 shift yang mana pembagian kedatangan siswa itu secara bergantian, di mana Senin, Selasa, Rabu itu kelompok 1 di pagi hari, dan kelompok 2 Senin, Selasa, Rabunya di siang hari. Kemudian di rolling lagi, yang kelompok 2 Kamis, Jumat, Sabtu di pagi, kelompok 1 kembali di siang di Kamis, Jumat, Sabtu. Kenapa demikian? Dalam upaya sehingga anak itu tidak merasa jenuh kalau dia mendapat di siang hari, sehingga dia juga bisa merasakan suasana belajar di pagi hari. Dan di dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas ini, karena dari surat edaran menyatakan bahwa melaksanakan proses belajar tatap muka secara protokol dengan protokol secara ketat, sehingga untuk mencegah jangan sampai siswanya terlalu banyak, yaitu rasio siswa untuk SMK maksimum 36, kita bagi menjadi 2, yaitu 18, kan ada siswa kita yang di per kelas itu tidak sampai 36, tapi ada yang berkisar dari 30 sampai 36. Itu kita bagi 2 yang dalam proses KBM-nya itu kita hanya 4 jam. Jadi kelompok 1 kita bagi lagi 1A dan 1B. 1A proses KBM-nya dari jam 7.15 sampai jam 9.35. Kemudian 1B ini yang terdiri dari kelas 11 ada, kelas 10 ada. Nah, kemudian dari jam 10 sampai jam 12.30, salah ya. Kemudian kelompok siang, kelompok 2 pun sama ya, ada 2A dan 2B itu 12.45 sampai dengan jam 15.30. Kemudian kelompok kedua dari 16 sampai 17.45, sekira itu. Dan untuk lama belajarnya, waktu belajarnya kalau untuk SMK sesuai struktur itu 45 menit, tetapi karena pembelajaran tatap muka terbatas itu menjadi
35 menit ya, perharinya 4 jam. Ini dengan maksud supaya semua anak mendapat pembelajaran tatap muka secara terbatas dan tidak ada jam istirahat dalam upaya supaya tidak ada siswa yang berkerumun. Nah, seperti itu, Pak. Terima kasih atas kehadirannya di SMK Negeri 5 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu SMK atau sekolah kejuruan di Kota Kupang dalam bidang teknologi, rekayasa, dan manufaktur. Kami di SMK Negeri 5 Kupang tentu beda dengan sekolah lain, tetapi kami merujuk pada edaran tersebut, edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kami bekerja di sini, bekerjanya super tim, masing-masing dengan tupoksi, bukan kerja sendiri. Karena itu saya mengatakan bahwa kami sudah melaksanakan tatap muka terbatas itu sejak hari Senin yang lalu, dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah untuk sementara masih berjalan dengan baik dan tidak ada persoalan yang sangat mendasar yang membuat proses pembelajaran tatap muka itu terhambat. Sekolah ini bisa terpilih menjadi sekolah unggulan dalam bidang energi terbarukan. Mungkin ada kategori kah atau syaratnya apa sehingga SMK 5 terpilih? Silakan, Bu. Kami melaksanakan manajemen di sekolah ini berbasis kolaborasi antara semua keterlibatan semua stakeholder yang ada, termasuk orang tua, pemerintah daerah. Dan proses sampai kami ditetapkan menjadi sekolah pusat keunggulan sudah lewat tahapan-tahapan seleksi yang melibatkan semua unsur, dan dari seleksi hasil penilaian Kemendikbud baru ditetapkan. Jadi kami semua persyaratan itu kami lengkapi, dapodiknya diperbarui, kesiapan guru, SDM yang ada, peralatan, kemudian baru ditetapkan, dan setelah ditetapkan dipetakan yang kekurangan-kekurangan itu yang perlu terus kami didampingi. Dan pada tahun 2020 oleh Kemendikbud membantu SMK Negeri 5 Kupang lewat program COE, Center of Excellence, itu bahasa Inggrisnya tapi artinya pusat keunggulan, yang dipersiapkan bantuan sarana prasarana lewat yang pertama 2 ruangan RPS, ruang praktek siswa, dilengkapi dengan peralatan itu kerjasama dengan luar negeri, sehingga SMK 5 merupakan salah satu sekolah pusat keunggulan di Nusa Tenggara Timur dalam bidang teknik energi terbarukan. Juga kami didukung juga oleh pemerintah daerah lewat dinas-dinas terkait, lewat kerjasama yaitu Dinas ESDM, dan tentu rumah induk kami adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan di Kota Kupang ada beberapa sekolah pusat keunggulan, saya pada bidang energi terbarukan, yang lain pada produk kreatif dan hospitality. Program energi terbarukannya SMK 5 dia fokusnya ke mana? Fokusnya ke teknik energi terbarukan, tenaga surya. Tenaga surya. Ya. Karena ikonnya NTT, islandnya di Sumba, itu kami diharapkan bahwa SMK 5 menjadi tenaga ahli dan tenaga maintenance untuk ini goal daripada bantuan ini untuk mendukung pemerintah di bidang teknik energi terbarukan, karena kita tahu bahwa energi baru terbarukan ini merupakan energi yang menjadi energi cadangan, bahwa pasti 5 tahun mendatang itu kita sudah menggunakan energi baru terbarukan, karena kita punya potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan, bahwa matahari di NTT sangat-sangat bagus sesuai. Sudah mulai ini belum? Sudah mulai desain-desainnya belum? Iya, desain-desainnya hal-hal yang kecil itu, misalnya kami lampu taman itu dari tenaga surya.
Jadi ini sudah ada. Sudah ada, dan ini alat-alat sudah dipasang, tinggal dioperasikan. Dan contoh misalnya saat Seroja, kami bisa cas HP listrik padam selama 2 minggu, tapi kami bisa cas HP. SMK 5 berkolaborasi dengan ahli teknik dari mana? Ahli untuk industri tenaga surya, industri angin dari Bandung, dan ada industri lokal di daerah di Kota Kupang, itu ada beberapa, tapi kami sudah membuat kerjasama, kita tulisnya sudah, dan memang bantuan itu baru tahun lalu dan baru dilaksanakan tahun ini, sehingga untuk hasil yang maksimal itu belum bisa diukur. Tahun ini masih berproses, dan kami terus didampingi, dibimbing oleh lembaga-lembaga terkait, misalnya kemarin dari Balai Besar BMTI Bandung, dan pada minggu depan kebetulan kami Sekolah Pusat Keunggulan ini mendapat pendampingan dari universitas atau Poltek yang punya bidang relevan dengan teknik energi terbarukan, dan SMK 5 universitas pendampingnya adalah Universitas Gadjah Mada. Memang ini adalah wujud kolaborasi yang solid di sekolah ini karena semua komponen dinilai. Dan ini juga merupakan salah satu perwujudan daripada restorasi pendidikan di Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan NTT Bangkit, NTT Sejahtera lewat sektor pendidikan dalam kerangka mencapai Indonesia maju, Indonesia kuat dalam bingkai NKRI. Bagaimana fasilitas dengan yang ada di SMK 5 sendiri? Dia punya infrastrukturnya sendiri. Apakah perlu bantuan lagi atau sudah cukup ini? Ya, kalau kebutuhan terus, tapi untuk sementara kami bersyukur kepada pemerintah lewat pemerintah daerah terus membantu dan mendukung kami, sehingga kalau kita lihat yang kemarin dengan sekarang fasilitas sudah bagus, tapi tentu belum memadai. Ini terus dia berproses karena satu jurusan yang diunggulkan dia harus mengimbas kepada jurusan yang lain. Tetapi misalnya ada peralatan atau alatnya masih kurang, kami sekolah bekerja sama dengan industri dan institusi pasangan yang lain untuk melengkapi. Dan pada program di sekolah ini melaksanakan kurikulum masih 2 itu ke revisi K13 dan kurikulum paradigma baru, sehingga sesuai dengan napas dirjen vokasi atau pendidikan vokasi, siswa ini harus tamat diserap di dunia kerja atau dunia usaha. Maka misalnya kami kerjasama sesuai dengan program keahlian yang ada di sini. Misalnya kami juga akan menghadirkan guru tamu dari industri karena untuk budaya kerja. Karena anak-anak kita tahu bahwa NTT juga industrinya sedikit. Budaya kerja kita ini juga yang membuat kita, anak-anak kita kadang-kadang tidak diterima di dunia kerja. Di dunia. Baik. Bapak sebagai Wakasek Kesiswaan, mungkin Bapak memberikan sedikit tanggapan terkait dengan jumlah siswa yang mengikuti PTM sampai dengan saat ini dan kendala-kendala yang mendasar yang membuat siswa tidak aktif dalam mengikuti PTM. Mungkin Bapak sedikit. Baik, terima kasih untuk sekolah yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati. Sesuai dengan bidang kami di bidang kesiswaan, tentunya setelah kami menerima edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas, seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah bahwa sekolah tentunya punya persiapan. Persiapan pertama bahwa karena anak ini kurang lebih 2 tahun berada di rumah belajar daring, bahwa dengan kondisi yang masih kondisi bahwa anak pindah pembelajarannya di sekolah walaupun dengan terbatas. Tentu kami dari sekolah memberitahukan kepada orang tua dengan pihak orang tua, dari pihak orang tua, dan juga
kami memprediksi jangan sampai ada orang tua tertentu yang belum mengizinkan anaknya untuk melaksanakan tatap muka di sekolah, sehingga di sekolah menyiapkan surat pernyataan. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini kurang lebih sudah hampir 2 minggu kita laksanakan bahwa belum ada orang tua yang keberatan tentang tatap muka terbatas ini, sehingga sesuai yang ditanyakan tadi bahwa siswa kami sekarang ini di SMK Negeri 5 berjumlah 1.516. 1.516 ini tersebar dari kelas 13, kelas 12 dan 10 dan 11. Yang sekarang lagi tatap muka ini kelas 10 dan kelas 11 yang berjumlah 1.049 tatap muka. Tentunya memang apa yang disampaikan oleh Ibu Kurikulum sesuai dengan jadwalnya tadi, bahwa kondisi yang kami alami saat ini bahwa NIMO kami memang cukup tinggi, tidak dipercaya oleh orang tua masyarakat terhadap SMK Negeri 5, namun keterbatasan sarana kami yang berkaitan dengan ruangan. Oleh karena itu sehingga kalau dari Wakil Kurikulum membagi sampai dengan 4 shift memang ada kondisi itu. Berapa ruangan yang masih dibutuhkan? Kita untuk sementara sekarang ada 15 ruangan dengan memperdayakan bengkel-bengkel, hampir semua program keahlian, ruang-ruang tertentu kami perdayakan untuk teori sekaligus praktik. Yang dibutuhkan lagi berapa banyak, Pak? Ruang yang dibutuhkan itu hampir 2 kali lipat dari itu. Ya, bisa 15 lagi ya. 15 lagi. Sehingga di beberapa sekolah dengan kondisi lahan yang ada ini kita tidak mungkin menyebarnya ke bawah, tapi pasti naik ke atas. Naik ke atas. Terima kasih banyak Bapak, Ibu buat waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati selalu. Amin. Amin. Salam sehat, salam kompeten. Amin.